Kita semua kan hidup dalam ketidakpastian ya. Tapi gimana kalau ternyata ada cara buat ngitung ketidakpastian itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar bahasa rahasia di balik peluang, yaitu probabilitas. Oke, kita mulai dengan satu teka-teki yang jujur aja sering banget bikin orang salah nebak. Jawabannya tuh ternyata rendah banget. Kok bisa? Nah, buat ngerti kenapa, kita perlu siapin alat-alat berpikir kita dulu. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu sama bahasanya. Tenang, semuanya itu berawal dari dua ide yang simpel banget, tapi kuat banget. Namanya keren, ruang sampel atau sample space. Tapi bayangin aja ini kayak daftar semua, ya, semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam satu situasi. Anggap aja ini adalah menu lengkap dari semua hasil yang mungkin. Nah, kalau tadi ada menunya, sekarang ada pesanannya. Kejadian atau event itu adalah hasil spesifik yang kita incar dari semua menu tadi. Ini loh, hal yang kita pengen tahu. Berapa sih peluangnya? Dan yang paling gila, percaya nggak seluruh dunia probabilitas ini ternyata cuma berdiri di atas 3 aturan super simples ini. Ini kayak 3 hukum alamnya ketidakpastian, nggak bisa dilanggar. 1, peluang nggak mungkin minus. 2, sesuatu pasti kejadian. Dan 3, kalau ada 2 kejadian yang nggak bisa terjadi barengan, peluangnya tinggal ditambahin aja. Nah, dengan 3 aturan tadi, kita bisa ngebuka alat pertama kita. Ternyata, di banyak situasi, ngitung probabilitas itu ya gampang banget, cuma soal ngitung biasa. Ini berlaku kapanpun, setiap kemungkinan punya kesempatan yang sama persis, kayak lempar koin yang seimbang atau dadu yang adil. Jadi kuncinya apa? Yaitu tadi, kita cuma perlu hitung aja berapa banyak hasil yang kita mau dibagi sama total semua kemungkinan hasil. Simpel kan? Oke, yuk kita coba langsung. Ini contoh klasik banget. Kalau kita lempar 2 dadu, berapa sih peluang total angka yang keluar itu pas banget? 4. Oke, buat jawab itu, langkah pertamanya adalah kita petakan dulu semua kemungkinannya. Nah, kalau kita lempar 2 dadu, totalnya ada 36 kombinasi. Lihat tabel ini deh. Setiap kotak ini nunjukin satu kemungkinan hasil lemparan. Sekarang kita tinggal hitung. Dari 36 kemungkinan itu, ada berapa yang jumlahnya 4? Cuma ada 3 kan? 1 3, 2 2, sama 3 1. Jadi, ya udah, peluangnya 3 dari 36. Cuma dengan ngitung doang, kita langsung dapat jawabannya. Oke, itu tadi buat kejadian yang simple-simple. Tapi, gimana kalau satu kejadian ngasih kita petunjuk soal kejadian lain? Nah, disinilah semuanya jadi jauh lebih seru. Kita mulai dari yang namanya kejadian independen atau saling bebas. Gampangnya gini, kayak kutipan ini bilang, kalau kita tahu satu hal terjadi, itu sama sekali nggak mubah peluang kejadian lainnya. Contoh paling gampang ya lemparan koin. Koin nggak peduli lemparan sebelumnya gambar atau angka. Nah, ini penting banget. Jangan sampai ketuker antara independen sama saling lepas atau mutually exclusive. Beda banget loh. Kalau independen, itu artinya nggak saling ngaruh. Kayak dapat angka 4 di dadu, terus dapat gambar di koin. Kalau saling lepas, artinya kalau yang satu terjadi, yang lain pasti nggak bisa terjadi. Contohnya, ya nggak mungkin kan kita dapat angka 4 dan 6 sekaligus dalam satu kali lemparan dadu. Tapi gimana kalau kejadiannya emang saling ngaruh? Nah, disinilah probabilitas bersyarat masuk. Ini cara kita buat nge-update keyakinan kita secara matematis pas kita dapat info baru. Pertanyaannya jadi gini, berapa peluang A terjadi kalau kita udah tahu B kejadian? Oke, perlengkapan kita udah komplit. Sekarang, saatnya kita pakai semua alat ini buat mecahin beberapa masalah seru di dunia nyata. Contohnya kita ambil superstar NBA, Steph Curry. Kita tahu dia jago banget kan? Anggap aja setiap tembakan 3 angkanya itu kejadian independen dengan peluang masuk 44%. Pertanyaannya, bisa nggak kita hitung peluang dia masukin tepat 3 dari 6 tembakan berikutnya? Jawabannya, tentu aja bisa. Kalau kita gabungin aturan buat kejadian independen sama sedikit perhitungan kombinasi, voila, jawabannya sekitar 30%. Keren kan? Probabilitas bisa bantu kita nganalisis performa olahraga. Oke, sekarang kita balik lagi ke teka-teki tes medis di awal tadi. Disinilah semua yang udah kita pelajarin bakal nyatu dan ngungkap sesuatu yang, jujur aja, benar-benar di luar nalar kita.
Ingat ya, kuncinya ada di probabilitas awal. Penyakit ini super langka, cuma 1 dari 1.000 orang. Nah, sekarang kita tambahin detail tesnya. Tes ini akurat banget, 99% kalau kamu emang sakit. Tapi ada tapinya. Tes ini juga punya 5% kemungkinan salah atau positif palsu kalau kamu sehat. Buat mecahin ini, kita butuh senjata pamungkas. Teorema Bayes. Gampangnya, ini rumus buat nge-update keyakinan awal kita, yaitu, penyakitnya langka, pakai bukti baru, yaitu, hasil tesnya positif. Dan setelah kita masukin semua angkanya, siap-siap kaget. Walaupun hasil tes kamu positif dari alat yang 99% akurat, kemungkinan kamu beneran sakit itu kurang dari 2%. Kok bisa serendah itu? Nah, ini dia kuncinya, karena penyakitnya itu sangat langka. Coba bayangin ada 1.000 orang. Dari 1.000 orang ini, cuma 1 yang beneran sakit, dan tesnya bakal bener ngedeteksi dia. Tapi gimana dengan 99 orang yang sehat? Nah, tes ini bakal salah ngasih hasil positif ke 5% dari mereka. 5% dari 999 itu sekitar 50 orang. Jadi total ada 51 orang yang dapat hasil positif, tapi cuma 1 yang beneran sakit. Jadi peluang kamu beneran sakit itu ya 1 dibanding 51, makanya kurang dari 2%. Intuisi kita sering banget lupa sama fakta awal kalau penyakitnya emang jarang banget. Ini nunjukin betapa pentingnya ngerti probabilitas buat ngelawan intuisi kita yang kadang suka salah. Jadi pertanyaannya sekarang, kira-kira intuisi kita sehari-hari yang mana lagi ya yang mungkin bakal rontok kalau kita uji pakai matematika?